kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, hendaklah kita memulai dengan suatu Fatihah agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Selesai. Saudara saya dulu ya. Hari ini siapa yang akan masuk? Itu Bu. Siapa? Jihan. Gimana Jihan? Sakit. Terus ada lagi yang lain? Ada. Yaudah, kita doakan semoga teman kita sekarang yang sakit semoga segera diberi kesembuhan supaya bisa berkumpul lagi bersama kita. Amin. Dengan di sini Ustazah sudah menyiapkan ini anti korupsi. Ya. Ustazah mau tanya, masih ingat pembelajaran kita bulan minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Jujur. Pintar, jujur dan juga Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Nah, masih ingat berarti ya? Masih. Sekarang kalau kemarin jujur dan juga tanggung jawab itu ada di pembelajaran PAI Akidah Akhlak. Kalau sekarang kita masuk ke Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini saudara sudah menyiapkan materi untuk kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku, kalau kita sekarang ada apa itu di Google, kalau kita cari di Google mengenai korupsi, pasti akan keluar banyak sekali ya kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini. Nah, kemudian dalam pendidikan kita mengangkat tema seperti ini, anti korupsi dalam pendidikan agama Islam kepada peserta didik itu supaya mempersiapkan peserta didik untuk tampil dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran ketika sedang terjun di masyarakat. Baik, saudara tanya ini, what the meaning of corruption? Ada yang bisa kasih pengertian tentang korupsi? Itu mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, apalagi Husna? Mengambil hak orang lain. Yang mengambil hak orang lain. Iya, betul, mengambil hak orang lain. Kalau tadi teman-teman sudah, anak-anak sudah ngasih pendapat mengenai korupsi, sekarang saudara akan memberi penjelasan pengertian dari korupsi ini. Ada 3 penjelasan atau 3 definisi dari korupsi. Yang pertama, secara bahasa atau secara latin itu berasal dari corruptio atau corruptus yang memiliki arti tindakan merusak atau menghancurkan. Kemudian yang kedua, itu menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian yang ketiga, menurut World Bank tahun 2000, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, pendapat dari World Bank tahun 2000 ini menjadi definisi korupsi secara internasional, di mana seluruh negara menyepakati bahwa pengertian dari korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Next. Mengapa ada pelajaran anti korupsi dalam pendidikan? Tadi saudara sudah mengasihkan dulu di awal. Kenapa kita kok dikasih materi tentang anti korupsi ini? Ada yang bisa jawab? Karena supaya tidak korupsi. Supaya tidak korupsi. Apa yang bagusnya ya? Apa ya? Kalau contoh deh, contoh korupsi di lingkungan kita, tidak usah ke negara-negara, maksudnya tidak usah tingkat apa itu perusahaan atau organisasi apa deh, di tingkat kita sendiri. Korupsi, contoh korupsi apa sih Pak? Korupsi waktu, ada ya korupsi waktu. Terus korupsi apa? Uang, korupsi uang banyak gitu ya. Contohnya anak yang
uang 10.000 padahal butuhnya 5.000, sudah masuk korupsi ya. Iya. Nah, jadi ini alasannya anak-anak, melalui pendidikan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas pada anak sejak dini, upaya ini diharapkan bisa membentengi generasi muda bangsa dari perilaku koruptif sekaligus mencegah lahirnya koruptor-koruptor baru di negeri kita. Jadi dengan adanya pendidikan anti korupsi ini mempersiapkan generasi-generasi muda yang selanjutnya akan tampil di masyarakat itu supaya mereka tampil dengan penuh tanggung jawab dan kejujurannya. Nah, dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka akan menjadi yang terdepan yang memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. Oke, next. Nah, ini poin yang sangat penting dalam pembelajaran kita. Ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin anti korupsi. Karena pembelajaran kita hari ini yaitu di mata pelajaran Al-Quran hadis, jadi Ustazah mengambil 4 sifat ini dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama ada jujur. Jujur itu sangat penting dalam menanggulangi kegiatan korupsi. Karena dengan memiliki sifat jujur, maka seorang itu tidak akan memiliki kemauan atau keinginan untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian yang kedua, itu ada sifat tanggung jawab. Dengan memiliki sifat tanggung jawab, seseorang juga akan hal ini juga menjadi salah satu proses menanggulangi dari kegiatan korupsi. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 93. Kemudian yang ketiga ada sifat sederhana. Nah, seorang yang memiliki sifat sederhana maka tidak akan selalu merasa kurang. Biasanya korupsi ini dilakukan karena mereka selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki sehingga mereka masih mengambil hak orang lain. Ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 mengenai sifat sederhana, dan yang terakhir yaitu sifat peduli dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dengan memiliki sifat peduli ini, maka seorang akan lebih memiliki kasih sayang dan juga tidak tega untuk mengambil hak orang lain. Next. Nah, mari membaca bersama. Saat ini saudara akan memerintahkan kepada kalian dalam bahasa satu aja ya. Iya. Bauskan dulu dari ayat yang pertama. Anak-anak, saya rasa kalian sudah terampil dalam membaca Al-Quran karena memang sudah SMA ya. Jadi sudah bagus-bagus semua bacaan Al-Qurannya. Cuma ada beberapa aja yang harus ya, beberapa anak saja yang mungkin harus belajar lebih lagi ya. Selanjutnya Ustazah akan memerintahkan kepada anak-anak sekalian. Di sini sudah mempersiapkan kertas berisi tentang keempat surat ini dan yang berkaitan dengan 4 sifat tadi yang sudah sebutkan. Nah, di sini Ustazah bagi menjadi 4 kelompok, dan satu kelompok akan mendapatkan kertas yang berisi 1 ayat, dan kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya isi kandungan dari ayat tersebut. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Baik, anak-anak, siap ya? Siap Ibu, baiklah. Maksudnya jalan tambah
Bagaimana Nana? Diskusinya apa sudah selesai? Belum saja. Belum? Kita kurang video. Oke. Habis ini saudara akan menampilkan video kepada kalian tentang pidato anti korupsi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Bisa dilanjutkan ya. Sekarang Saya mau tanya abadi artinya my father. Oke, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pemungut zakat. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya, karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing, ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti kita lihat mikul apa? Hijau Innova, plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele, jangan pernah curang. Kita zulman, takutlah pada perbuatan zalim. Inna zulma zulmatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Idris, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayyub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang. itu sedikit ikan dari ceramah dari kitab Abdul Somad ya mengenai korupsi. Iya. Jangan sampai kita itu berani melakukan korupsi, karena tindakan korupsi ini sama halnya dengan tindakan zalim. Karena apa yang seharusnya bukan hak kita, tapi kita merampas dari orang lain, mencuri. Dan dia nama. Bagaimana dari tugas yang sudah berikan tadi? Sudah. Silakan maju dari kelompok 1 dulu. Dari ayat pertama. Surat Al-Anfal ayat 97. Dan jujur. Tentang jujur saja. Iya, tentang jujur. Apa jujur? Itu dapat dipercaya. Maksudnya jujur berkaitan dengan faktanya. Ya betul. Jujur itu berkata dengan faktanya, tidak tidak berbelit dan tidak tanda-tandai dan dikompromi. Ya, baik, sudah. Baik, 4 kelompok tadi sudah maju ke depan. Ya. Kita lanjut pada evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Korupsi adalah apa ini anak? Perlakuan kejahatan. Kemudian yang kedua, Tidak ada hati nurani karena tega mengenai orang lain. Kemudian yang ketiga, Orang yang demikian itu tidak pantas untuk mendapatkan amanah dan dibebankan tanggung jawab. kami mengingat kembali. Apa pengertian dari korupsi, kalian bisa? Ya, kembali. Mencuri hak orang lain, mengambil hak orang lain. Kemudian yang kedua,
tadi tentang jujur. tentang jujur. Kita semua wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, demikian sampai jumpa kembali. Ya, Ustazah. Demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik anak-anak, sudah izin undur diri ya. Sudah tutup dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Baik. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum